Halo semuanya, nama saya Ocean dan saya akan memulai presentasi kami yang membahas pengertian teoritis sejarah dan membahas tragedi G30 SPKI. Anggota kami terdiri dari saya Ocean, Wildan, dan Sebastian. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu sejarah. Menurut KBBI, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang memiliki arti pohon. Dan sejarah menurut sejarawan kami mengambil dari dua contoh yaitu Mas Tirto Darmo Hayono yang mengartikan sejarah sebagai disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spiritual dan kultural. Dan Nugroho Noto Susanto yang mengartikan sejarah sebagai peristiwa manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lalu. Dari kedua tokoh tersebut kami dapat simpulkan bahwa sejarah mengajarkan nilai-nilai etika, moral, dan kebijaksanaan, serta sejarah berfokus pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial di masa lalu, dan sejarah arah mencakup warisan spiritual dan budaya yang memengaruhi peradaban. Nah, tahap-tahap penelitian sejarah ada 5. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik yang kita pilih harus memiliki kriteria yang bersifat unik, bernilai, memiliki kesatuan, praktis, dan orisinil. Topik kita juga harus peneliti juga harus memiliki minat yang tinggi terhadap topik agar hasil penelitiannya berkualitas. Yang kedua, heuristik, yang merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan. Bisa berupa sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, ataupun sumber audio, visual, dan audiovisual. Yang ketiga, kita harus verifikasi, yaitu merupakan tahapan yang mengecek atau memeriksa ke keaslian atau kebenaran dari sumber sejarah yang sudah kita peroleh. Ada kritik action yaitu uh, memeriksa keaslian melalui segi fisik, dan ada kritik intern yang menguji isi dan informasi yang terdapat dalam topik yang kita pilih. Yang keempat yaitu interpretasi, tahapan di mana peneliti menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Ada interpretasi analisis, yaitu menguraikan fakta-fakta secara detail, dan ada interpretasi sintetis, yaitu mengurai fakta-fakta hingga terbentuknya sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir, kelima, historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah berdasarkan penafsiran kata-kata yang telah diperoleh. Ada deskriptif naratif, yaitu menceritakan peristiwa sejarah secara kronologis, dan deskriptif eksplanatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan menggunakan 5W1H atau question and answer. Baik, sekarang kita akan masuk di bagian 3 konsep sejarah. Nah, teman-teman, jadi dalam konsep sejarah ini ada 3, yaitu ada waktu, manusia, dan ruang. Nah, yang pertama itu adalah konsep waktu. Konsep waktu sendiri merupakan konsep dasar sebagai pergerakan waktu dalam sebuah sejarah. Nah, konsep waktu sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Absolut ini sebagai yang lebih spesifik, dan relatif itu lebih ke arah masa pada suatu sejarah. Contohnya, masa waktu yang absolut itu adalah awal 1960-an. Kemudian waktu yang relatif itu adalah masa kepemimpinan Soeharto. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia. Nah, manusia sendiri merupakan para subjek yang terlibat pada suatu peristiwa dalam sebuah sejarah. Seperti biasa dibagi menjadi 2, yaitu utama dan pendukung. Nah, yang utama sendiri itu merupakan lebih ke arah yang benar-benar pemeran utama dalam sebuah sejarah. Nah, pendukungnya lebih ke arah pemeran belakangnya atau yang kurang terlibat istilahnya. Nah, contohnya yang
manusia yang utama itu adalah Insinyur Soekarno yang terlibat dalam pembantaian gitu-gitu SPKI. Kemudian manusia pendukung itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai penindak PKI, maaf ya. Yang terakhir adalah konsep ruang. Konsep ruang sendiri merupakan tempat atau lokasi pada suatu peristiwa sejarah. Dibagi menjadi dua, sama seperti waktu, yaitu absolut dan relatif. Sudah dijelaskan maksud dari absolut dan relatif. Jadi yang absolut itu contohnya tuh Lubang Buaya, dan yang relatif itu Jawa Timur. Karena kenapa Jawa Timur? Karena itu masih termasuk sebuah daerah, tidak terlalu spesifik. Tapi kalau kita bicara mengenai Lubang Buaya, itu udah benar-benar spesifik lokasi ya, gitu. Kemudian ada dibagi menjadi dua waktu, yaitu waktu sinkronis dan waktu diakronis. Nah, waktu sinkronis adalah sebuah konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya sejarah, yang mengacu pada pengkajian suatu peristiwa atau fenomena dalam satu sejarah secara rinci dan secara mendetail. Sederhananya, waktu sinkronis adalah seperti mengambil kejadian dari sebuah momen dalam sejarah. Nah, contohnya adalah kondisi sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1945 yang menganalisis dalam struktur sosial ekonomi dan politik Indonesia. Nah, jadi waktu sinkronis ini singkatnya lebih ke arah tanda kutip deep diving kepada suatu peristiwa dalam suatu sejarah. Melihat secara detail bagaimana sejarah itu terjadi. Yang kedua adalah waktu diakronis. Nah, diakronis sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melalui atau melampaui, dan kronos yang berarti waktu. Nah, jadi waktu diakronis ini bentuknya seperti timeline, teman-teman, timeline yang dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang dilakukan secara memanjang dalam waktu. Jadi bentuknya kayak timeline itu, teman-teman. Jadi contohnya itu adalah bahasa suatu bangsa berubah seiring waktu. Nah, ini ada kata seiring waktu, teman-teman. Jadi terlihat bikin timeline-nya seiring waktu gimana sih bahasa itu berkembang gitu. Skema pohon sejarah. Akar umum. Pembantaian di Pulau Jawa adalah hasil dari ketegangan sosiopolitik antara pihak pro-komunisme dan anti-komunisme yang memuncak setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Ketegangan yang telah terpendam meluas menjadi kebencian terhadap PKI. Setelah G30S, ketika anggota dan simpatisan komunis dituduh terlibat dalam pembunuhan jenderal-jenderal TNI. Masyarakat yang anti-komunis dengan dukungan militer mulai melakukan pemburuan terhadap anggota PKI. Akar khusus. Di Jawa, konflik antara PKI dan partai-partai muslim, terutama NU, meletus menjadi pembantaian. Kaum muslim menganggap diri mereka sebagai korban serangan komunis dan membenarkan pembantaian terhadap mereka yang diutus simpatisan PKI. Pembantaian didukung militer dan terjadi di wilayah-wilayah dengan konsentrasi komunis yang tinggi. Batam, 30 September 1965. Peristiwa gerakan 30 September terjadi di mana 6 jenderal dan 1 orang perwira pertama militer Indonesia dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi. 1 Oktober 1965. Militer mendorong Santri Jawa untuk memburu anggota PKI. Soeharto mengirim pasukan komando ke Jawa Tengah untuk melakukan pembersihan. Minggu kedua Oktober 1965, konfrontasi antara Partai Muslim NU dan PKI berubah menjadi pembantaian. Awal November 1965, kelompok Muslim Muhammadiyah menyatakan bahwa pembasmian Gestapo atau PKI adalah bagian dari Perang Suci. Maret 1966, pembantaian di Jawa mulai mereda meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Konsep manusia utama. 1. Ir Soekarno, Presiden Indonesia pada waktu itu,
yang semakin kehilangan pengaruhnya akibat keterlibatan militer dalam pembantaian. 2. Muhammad Soeharto, tokoh utama dalam penumpasan PKI yang memimpin organ operasi militer dan politik untuk menghancurkan PKI. 3. Jenderal Anumatra Ahmad Yani dan 5 jenderal lainnya, korban dari peristiwa G30S yang menjadi pemicu ketegangan. Konsep manusia penunggu. 1. NU dan Muhammadiyah, organisasi muslim yang memainkan peran penting dalam mobilisasi massa untuk menghindar PKI. 2. PKI dan para pemimpinnya, DN Aidit, Joto, dan MH Lukman, yang kemudian diburu dan dieksekusi. 3. RPK-AD, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto dalam melakukan pembersihan. Konsep ruang absolut. 1. Lubang buaya, lokasi di Jawa Timur yang menjadi tempat pembunuhan 6 jenderal TNI dan seorang perwira pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Lubang buaya dikenal sebagai tempat eksekusi yang pembuangan jenazah para jenderal tersebut. 2. Desa-desa. Beberapa pembantaian terjadi di desa-desa di Jawa, di mana masyarakat yang dituduh simpatisan komunis dibunuh. Desa-desa ini menjadi fokus utama kekerasan terhadap anggota atau simpatisan PKI, terutama di daerah yang memiliki pengaruh kuat komunis. Relatif. 1. Jawa Timur, salah satu wilayah di mana pembantaian terhadap simpatisan PKI paling intens terjadi. Banyak daerah di Jawa Timur termasuk pedesaan menjadi sasaran kekerasan anti-komunis yang dilakukan oleh kelompok muslim dan militer. 2. Bojonegoro, kota di Jawa Timur yang menjadi pusat pertanian dan tempat konflik antara simpatisan PKI dan anti-komunis, termasuk aksi-aksi pembantaian terhadap para petani yang diduga terkait PKI. 3. Semarang di Jawa Tengah, kota ini menjadi basis penting bagi pasukan militer yang melakukan pembersihan terhadap anggota PKI. Militer juga memainkan peran penting dalam pembersihan di wilayah ini. 4. Cirebon, salah satu daerah dilanda pembantaian terhadap komunis. Wilayah ini berada di sekitar Jawa Timur, dengan sejarah panjang sebagai basis aktivitas simpatisan komunis sebelum G30S. 4. Bengawan Solo, sungai yang mengalir di Jawa Timur dan Jawa Tengah selama pembantaian. Banyak mayat korban yang dibuang ke sungai ini, menjadikannya simbol dari kebrutalan kekerasan yang terjadi. 6. Kecamatan Kanor di Bojonegoro, sebuah kecamatan ini di Bojonegoro yang juga mengalami kekerasan terkait pembantaian terhadap orang-orang yang diduga simpatisan komunis. Konsep waktu absolut. Pertanyaan berlangsung intens antara akhir 1965 hingga awal 1966, tapi kekerasan berlanjut sehingga akhir 1960-an. Relatif. Terjadi pada masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno, yang memicu perubahan besar dalam kekuasaan politik Indonesia. Ranting berbuah sosial. Pembantaian ini menghancurkan komunis lokal di Jawa, terutama di daerah pedesaan, di mana banyak anggota PKI berasal dari kalangan petani kecil dan buruh. Trauma sosial
berlangsung lama dengan komunis yang terpecah antara simpatisan komunis dan anti-komunis. Ekonomi. Sebelum G30S, PKI aktif dalam isu agraria dan redistribusi lahan. Setelah PKI dihancurkan, banyak petani kehilangan tanah yang sebelum distribusikan kepada mereka oleh PKI, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi di pedesaan. Politik. Ranting PKI sebagai organisasi dasar yang kuat dihancurkan oleh militer. Pembantaian ini menghilangkan PKI sebagai kekuatan politik besar di Indonesia, menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik nasional. Sinkronik. Pembantaian terjadi setelah G30S di seluruh Jawa, didorong oleh militer dan kelompok muslim yang menganggapnya sebagai perang suci. Kekerasan ini tidak hanya ditujukan kepada anggota resmi PKI, tetapi juga kepada mereka yang dicurigai sebagai simpatisan komunis. Kekerasan puncak terjadi antara akhir 1965 hingga awal 1966, dan kekuasaan militer semakin menguat setelah pembantaian tersebut membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan. Peristiwa ini memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia, meninggalkan luka sosial yang mendalam serta memperkuat dominasi militer di negara tersebut. Kesimpulan. Mengapa penting untuk menjabarkan sebuah peristiwa secara berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya? Menjabarkan peristiwa secara berdasarkan kebenaran sangat penting karena memungkinkan kita belajar dari masa lalu dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan menyampaikan sejarah yang jujur, kita menghormati korban dan pihak yang terlibat, serta membangun identitas masyarakat yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, kebenaran sejarah mencegah manipulasi dan distorsi yang dapat digunakan untuk kepentingan politik atau ideologi. Hal ini juga berperan dalam menegakkan keadilan dan memastikan masyarakat didasarkan pada fakta, bukan kebohongan atau mitos. Bagaimana pengenalan akan Allah sebagai penguasa dan pencipta manusia serta segala isi bumi, termasuk segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, berperan penting dalam mempelajari sejarah. Pengenalan akan Allah sebagai penguasa dan pencipta manusia serta segala isi bumi berperan penting dalam mempelajari sejarah karena memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang peran ilahi dalam setiap peristiwa. Dalam pandangan ini, sejarah tidak hanya dilihat sebagai rangkaian kejadian manusia semata, tetapi juga sebagai bagian dari rencana dan kehendak Allah yang berdaulat atas alam semesta. Dengan memahami bahwa Allah adalah pengendali segala sesuatu, kita bisa melihat makna dan tujuan di balik setiap peristiwa, baik itu kemenangan maupun tragedi. Ini juga mendorong kita untuk mengakui keterbatasan manusia dalam mengendalikan takdirnya dan memberi kesadaran bahwa pencipta. Pandangan ini membimbing rasa untuk mengambil hikmah spiritual dari sejarah, sekaligus mengingatkan rasa syukur dan ketundukan kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Bagaimana pemahaman bahwa
manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berperan dalam pemahaman konsep manusia dengan cara berpikir sejarah. Pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah berperan penting dalam cara berpikir sejarah karena memberikan pandangan bahwa setiap individu memiliki martabat, nilai, dan tujuan yang tinggi. Ini memengaruhi konsep sejarah sebagai bukan hanya rangkaian peristiwa politik atau sosial, tetapi sebagai perjalanan manusia dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dalam pikiran ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemampuan moral, intelektual, dan spiritual untuk menciptakan perubahan dalam sejarah. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengarahkan jalannya sejarah. Ini mendorong manusia untuk mengejar keadilan, kebenaran, dan kebaikan serta memberikan makna lebih dalam pada peran mereka dalam setiap peristiwa sejarah. Selain itu, pemahaman ini juga menegaskan kesetaraan nilai manusia di hadapan Allah, yang memengaruhi cara pandang sejarah sebagai upaya untuk melihat keterlibatan semua orang tanpa memandang ras, status sosial, atau budaya. Ini menempatkan nilai kemanusiaan dan martabat sebagai dasar dalam memahami perkembangan peradaban dan hubungan antar manusia dalam sejarah. Terima kasih.